Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Suyadi, guru SMA Negeri 1 Tawangsari. Dalam keseharian saya mengampu mata pelajaran sejarah. Untuk kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang kurikulum yang diterapkan di SMA Negeri 1 Tawangsari. Marilah kita ikuti paparan materi tentang kurikulum berikut ini. Masa pengenalan lingkungan sekolah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang kurikulum. Pengertian kurikulum yaitu seperangkat rencana dan pengaturan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Kurikulum berfungsi sebagai acuan untuk mencapai tujuan. SMA Negeri 1 Tawangsari telah menerapkan kurikulum 2013. Sejarah kurikulum. Kurikulum mengalami beberapa kali perubahan, yaitu dulu pernah diterapkan kurikulum 1975, kemudian berganti kurikulum 1984, kemudian berganti lagi kurikulum 1994, kemudian ada kurikulum 2004 atau yang dikenal dengan KPK, kurikulum 2006 yang dikenal dengan KTSP, dan kurikulum 2013. Rasionalisasi perubahan kurikulum. Jadi mengapa kurikulum itu mengalami perubahan? Karena ada perkembangan di masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, dan perkembangan globalisasi. Di sekolah itu kurikulum identik dengan sejumlah mata pelajaran atau kumpulan mata pelajaran. SMA Negeri 1 Tawangsari itu ada 3 jurusan atau peminatan, ada MIPA, IPS, Bahasa dan Budaya. Adapun jumlah kelasnya untuk MIPA 6 kelas, IPS 3 kelas, Bahasa Budaya 1 kelas. Baik kelas 10, 11 maupun kelas 12 itu sama, jadi jumlah total kelasnya itu ada 30 kelas. Untuk mata pelajarannya itu dikelompokkan beberapa kelompok, ada kelompok mata pelajaran umum atau A, kelompok mata pelajaran umum B, ada kelompok mata pelajaran peminatan C, dan kelompok mata pelajaran lintas minat atau pendalaman minat kelompok D. Untuk umum itu ada pendidikan agama dan budi pekerti, PPKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, sejarah Indonesia. Kemudian untuk peminatan itu setiap jurusan berbeda-beda, ada fisika, biologi, kimia. Untuk MIPA, kemudian untuk IPS itu ada sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi. Kemudian untuk jurusan bahasa dan budaya itu ada peminatan sastra Indonesia, sastra Inggris, antropologi, dan bahasa Jepang. Untuk lintas minat, nah ini karakteristik atau ciri khas dari kurikulum 2013 adalah adanya mata pelajaran lintas minat, di mana siswa mendapatkan mata pelajaran di luar peminatannya. Untuk kelas 10, peminatan MIPA itu mendapatkan lintas minat sastra Inggris dan antropologi. Untuk IPS dan bahasa itu mendapatkan mata pelajaran lintas minat fisika dan biologi. Sedangkan kelas 11 agak berbeda. Untuk kelompok MIPA, peminatan MIPA mendapatkan lintas minat geografi. Untuk bahasa dan IPS mendapatkan lintas minat fisika. Sedangkan untuk kelas 12 itu siswa
dari peminatan MIPA mendapatkan mata pelajaran lintas minat bahasa Jepang, dan peminatan IPS dan bahasa budaya itu mendapatkan lintas minat biologi. Lanjut ke pengaturan beban belajar. Dia ada beberapa cara belajar di SMA Negeri 1 Tawangsari. Yang pertama, tatap muka. Di tatap muka itu mata pelajaran atau pembelajaran yang dilakukan di kelas, di sekolah. Bisa saja itu di luar kelas, misalkan di lapangan olahraga, di laboratorium, di perpustakaan, itu tatap muka. Kemudian yang kedua, pembelajaran virtual. Nah, ini pada masa pandemi corona ini lebih banyak pembelajaran dilakukan secara virtual atau secara online. Kemudian yang ketiga, kegiatan terstruktur atau kokurikuler. Ini adalah tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran. Kemudian yang keempat, kegiatan mandiri. Jadi kegiatan mandiri sebagai tindak lanjut dari kegiatan terstruktur. Ini anak-anak diminta untuk membuat tugas yang mencari bahan dan pelaporannya itu secara mandiri. Kemudian yang kelima, ada program perbaikan bagi siswa yang belum tuntas KKM dalam ulangan harian pembelajaran, dan pengayaan bagi anak yang sudah tuntas KKM. Kemudian yang keenam adalah adanya kegiatan ekstrakurikuler. SMA Negeri 1 Tawangsari dalam melakukan menerapkan pembelajaran itu menerapkan karakter. Sebagai karakter ada 5 karakter yang ditanamkan, yaitu religius, kemudian nasionalis, kebangsaan, kemudian mandiri, gotong royong, dan integritas. Kalender pendidikan ini kita susun setiap awal tahun pembelajaran. Ini disusun kalender pendidikan yang berlaku selama 1 tahun atau 2 semester. Seperti pada saat ini selama 3 hari itu akan dilaksanakan kegiatan MPLS. Nah, ini juga sudah direncanakan dalam kalender pendidikan. Kemudian hari-hari libur itu juga sudah diprediksikan. Kemudian kegiatan tengah semester, kegiatan jeda semester, kemudian penilaian akhir semester, kemudian pengolahan nilai rapot sampai pemberian LHBS atau pembagian rapot. Kemudian libur akhir semester itu sudah ada di penanggalan atau di kalender. Kemudian kapan ujian sekolah itu dilaksanakan, itu juga sudah direncanakan dalam kalender pendidikan. Untuk kriteria kenaikan kelas, yang pertama, menyelesaikan program pembelajaran dalam 2 semester yang ditandai dengan memiliki nilai rapor. 2. Memiliki deskripsi sikap dan kepramukaan minimal baik. 3. Tidak memiliki lebih dari 2 nilai kurang dari KKM yang ditetapkan, yakni 75. Yang keempat, jumlah ketidakhadiran tanpa keterangan atau alfa maksimal 10% jumlah hari belajar efektif. Adapun untuk kegiatan ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Tawangsari ini memiliki banyak sekali kegiatan ekstrakurikuler. Anak-anak bisa mengikuti salah satu atau 2 atau beberapa dari kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan bakat dan minatnya. Yaitu ada kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan, ada PMR, kemudian ada PKS, patroli keamanan sekolah, ada Tonsus, peleton khusus, ada pecinta alam, kemudian ada karya ilmiah remaja, KIR, kemudian tapak suci, ini silat, bola voli, bola basket, futsal, bulu tangkis, tari, paduan suara,
teater, bahasa Inggris, bahasa Jepang, seni lukis, ice gun, baca tulis Al-Quran, tenis meja, serta seni tari. Terima kasih anak-anak telah mengikuti MPLS dengan materi kurikulum. Semoga anak-anak nanti setelah mengikuti pembelajaran awal tahun pembelajaran 2020-2021 di SMA Negeri 1 Tawangsari dapat menyesuaikan diri. Sekali lagi saya ucapkan selamat, Anda diterima di SMA Negeri 1 Tawangsari. Ikuti semua tata tertib sehingga Anda menjadi anak yang berprestasi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.